Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, tanggal 30 Dzulhijjah 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
liman syaa'a minkum an yastaqim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita sampai pembahasan ayat ke-22. Apa bunyinya? Wa ma sahibukum bimajnun. Dan teman kalian ini sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila. Ini ayat yang kemarin kita bahas. Dan insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang ayat ini. Ayat ini diucapkan, tuduhan yang disebut di dalam ayat ini diucapkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Apakah tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila adalah tuduhan yang benar? Pasti salah. Apakah mereka tahu bahwa tuduhan itu salah? Hah? Tahu atau tidak? Tahu bahwa Nabi Muhammad SAW gila? Atau tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak gila? Mereka tahu bahwa Nabi SAW tidak gila. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Teman kalian ini, kawan kalian ini bukan orang gila, dan kalian tahu karena kalian itu teman beliau. Kalian sudah bergaul dengan beliau 40 tahun. Dan kalian justru yang menjuluki Muhammad SAW sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Kok bisa-bisanya kalian tuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila? Berarti mereka tahu bahwa tuduhan itu tidak sesuai dengan realita. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka tetap menuduh Nabi SAW sebagai orang gila, padahal mereka tahu bahwa beliau bukan orang gila? Ini ngamleng. Saya ulangi pertanyaannya aja. Kenapa orang-orang musyrikin Quraisy tetap menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila, padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW bukan orang gila? Kenapa? Terus kenapa? Hah? Karena orang-orang musyrikin Quraisy itu punya misi jahat. Punya apa? Misi jahat. Mereka punya tujuan busuk. Apa tujuan mereka? Mereka sangat bernafsu untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah niku napa?
agama Islam yang diajarkan, yang dibawa oleh sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak peduli bahwa tuduhan yang mereka lontarkan itu tidak sesuai dengan fakta. Mereka enggak peduli. Yang penting mereka menyebarkan propaganda untuk menggoyahkan kepercayaan masyarakat kepada sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu pengen ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat. Mereka pengen masyarakat Arab itu menolak ajakan dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pengen mematikan pengaruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pengen menyetop tersebarnya ajaran Islam dengan cara apapun. Walaupun mereka harus mendustakan hati nurani mereka sendiri. Tahu Nabi Muhammad SAW gak gila, tahu mereka. Tapi karena mereka punya nafsu, bagaimana Islam ini supaya tidak terus tersebar. Masalahnya dari hari ke hari terus nopo? Tersebar. Walaupun mungkin di awal-awal itu pelan, tapi pelan dan pasti. Ya. Nah, mereka nggak mau yang seperti itu. Allah Azza wa Jalla sebutkan misi mereka itu di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 32. Surat apa? At-Taubah ayat 32. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka sendiri. Mereka niku sinten? Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Bagaimana memadamkannya? Dengan melontarkan tuduhan-tuduhan keji pakai nopo? Mulut. Muhammad itu maaf gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad sebutkan dengan mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kecuali cahayanya semakin sempurna. Mereka punya keinginan, Allah punya apa? Keinginan. Mereka ingin memadamkan cahaya, Allah pengen cahayanya tambah terang. Kira-kira keinginan siapa yang akan terjadi? Ya pasti keinginan Allah. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Dengan apa? Dengan semakin terang benderangnya cahaya Islam. Mereka pengen membendung tersebarnya ajaran Islam. Tapi Allah menginginkan ajaran Islam semakin tersebar. Walaupun orang-orang kafir tidak suka. Berarti orang-orang musyrikin Quraisy itu punya napa wau? Misi jahat. Apa misi jahatnya? Memadamkan cahaya Allah, yaitu ajaran Islam. Dan metode orang kafir di dalam menyebarkan keraguan, di dalam membendung kebenaran, di dalam upaya untuk menyebarkan kebatilan dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, metode mereka itu mirip copy paste. Pas.
Jadi tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW itu maaf orang yang gila, itu sudah dipakai oleh orang-orang kafir sebelum musyrikin Quraisy. Jadi pada kopas, ya, pada jiplak. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Adz-Dzariyat. Surat apa? Adz-Dzariyat. Ayat 52 sampai 53. Surat Adz-Dzariyat. Ayat benten 52 sampai 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Setiap datang rasul kepada orang-orang yang hidup sebelum zaman mereka, pasti orang-orang tersebut akan menuduh Rasul itu sebagai sahirun. Napa sahir? Tukang sihir. Au majnun. Atau orang gila. Jadi tuduhan kepada Nabi, kepada utusan Allah sebagai tukang sihir dan orang gila, itu bukan tuduhan baru. Itu tuduhan apa? Lama. Sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sampai Allah berfirman atawasau bih. Apakah orang-orang kafir itu saling mewasiatkan, saling mengajarkan? Oke ya, oleh anak nabi ngomongnya kayak gini baik, wis janjian nih. Atawasau bih, balhum qaumun taghun. Enggak seperti itu. Mereka bukan saling mewasiatkan, akan tetapi mereka semuanya adalah orang-orang yang sama-sama melampaui batas. Belajar sejarah penting. Penting atau tidak? Penting. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan apa? Sejarah. Penting. Jadi ternyata metode orang-orang kafir di dalam menyebarkan kebatilan dan mematikan kebenaran itu intinya sama, cuman mungkin kemasannya agak apa? Beda-beda dikit, menyesuaikan kalau sekarang ya kekinian. Nah, jadi mirip-mirip aja sama. Makanya orang yang belajar sejarah dia akan siap untuk menghadapi hal-hal tersebut. Ya. Dan dia memang seorang dai itu harus siap nopo? Harus siap mental. Ya. Nanti kita bahas masalah siap mental ini. Oke, kita kembali kepada ayat nopo? Wa ma sahibukum bimajnun. Teman kalian itu bukan orang gila. Tadi sudah kita sampaikan di awal, tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila, itu tuduhan yang berdasar atau tidak? Tidak. Berarti tuduhan itu salah atau benar? Salah. Salah atau salah banget? Salah banget. Dan kesalahannya jelas atau tidak jelas? Jelas. Kesalahan yang sangat jelas sekali. Kalau tidak dibantah, kira-kira orang tahu nggak itu salah? Ini sepi. Kesalahannya jelas atau tidak? Jelas. Oke. Saking jelasnya, kalau nggak dibantah, kira-kira orang tahu nggak itu salah? Tetap tahu. Kenapa dibantah? Padahal jelas-jelas apa? Salah. Karena kesalahan itu kalau didiamkan, apa? Lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Berarti
kesalahan dan kebatilan harus dibantah. Walaupun kesalahan dan kebatilan itu sangat jelas, kebatilan dan kesalahannya. Tuduhan Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila itu nggak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan realita, nggak sesuai dengan kenyataan. Dan orang-orang musyrikin juga sebenarnya mereka sendiri tahu itu tuduhan yang tidak berlandaskan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membantah kebatilan tersebut seabsurd apapun. Allah Azza wa Jalla bantah. Karena apa? Karena kesalahan dan kebatilan kalau didiamkan saja, terus diulang-ulang kebatilan itu, lama-lama akan muncul masyarakat yang menganggap bahwa kesalahan itu adalah kebenaran. Saya kasih contoh yang mudah. Siapa yang umurnya 60-an? 60-an, banyak. Ya. Di zamannya jenengan SD. Di zamannya jenengan SD. Di kampungnya jenengan itu ada enggak ibu-ibu yang keluar pakai rok pendek? Di zamannya jenengan ada? Banyak? Jarang. Jarang sekali. Ibu-ibu keluar rumah pakai apa? Rok pendek. Kalaupun ada, itu bisa dihitung dengan jari. Dan biasanya persepsi masyarakat ini wanita nakal. Ini wanita nakal. Ngertos wanita nakal? Ya, maaf, ya WTS, ya pelacur. Itu zamannya jenengan SD. Ya, zamannya jenengan SD. Kalau sekarang? Kalau sekarang orang keluar pakai rok pendek, celana pendek, ada? Bukan ada, Ustaz. Tapi banyak. Kok ngerti? Ayo. Pertanyaannya, kenapa sesuatu yang dulunya aib, dulunya apa? Aib, sekarang dianggap biasa? Kenapa coba? Propaganda yang masif, terus menerus, dengan sekian banyak cara, lewat layar kaca, televisi, kalau sekarang internet, lewat pinggir jalan baliho. Ya. Coba lihat iklan-iklan. Wong barang yang diiklankan dengan bintang iklannya itu ora nyambung, nggak sesuai. Misalnya moge gitu ya, napa? Moge. Bintang iklannya perempuan. Bok cocoknya jenengan itu ya. Sing awake sterok gitu ya, maco gitu ya. Enggak. Wong iklan alat bangunan loh. Palu terus apa maning? Geraji, cetok. Itu kan cocoknya kan para tukang yang ya sterek gitu. Enggak, perempuan. Perempuannya pakai hijab gitu ya. Auratnya terbuka. Dan itu setiap hari ditayangkan di layar kaca, di televisi. Masih ditambah dengan baliho-baliho di pinggir jalan, di mana-mana.
Kesalahan dan kesesatan serta penyimpangan dan kebatilan itu kalau terus-menerus ditayangkan, dibiarkan tanpa ada yang membantahnya, maka lama-lama akan dianggap biasa. Sama kayak iklan rokok. Cuma jangan perhatikan iklan rokok. Itu bintang iklannya mesti sih gogoh. Terus apa lagi? Atletis, naik kuda gitu. Masih ingat mungkin sebagian dari kita. Pokoknya kalau ingat kuda itu ingat rokok Anu gitu. Enggak perlu sebutkan mereknya. Pakai topi koboi, naik kuda, awaknya gede. Kenapa yang ditampilkan itu bukan sing watuk-watuk, bungkuk-bungkuk gitu ya. Dalam maning apa? Mati gitu. Kenapa? Pembodohan apa? Publik. Pembodohan publik. Jadi kesannya itu kalau ngerokok itu maco gitu loh. Padahal nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya antara badan sterek dengan apa? Dengan ngerokok. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Yang mobil siapa kan? Alhamdulillah udah mati. Ya. Dan sekarang iklan yang sangat masif adalah LGBT. LGBT. Dulu itu malu ada orang laki-laki kemayu. Laki-laki terus apa? Kemayu. Kemayu siapa? Lenjeh. Bahasa Indonesianya apa lenjeh? Genit. Laki-laki genit. Jalannya lemah. Kemulai malu. Tapi sekarang malah dijadikan sebagai bahan candaan, dimasukkan lewat film anak-anak. Ayo, sing biasa nonton film kartun, ya ada satu karakter, ya yang sengaja ditampilkan orang bencong, ya sengaja ditampilkan seperti itu. Supaya apa? Supaya lama-lama persepsi anak-anak kita itu menganggap itu biasa aja. Wajar-wajar saja seperti itu. Dan ini kalau kita nggak waspada akan terjadi kejadian rok mini lagi. Ya. LGBT yang awalnya orang dulu merasa malu, sekarang dianggap sebagai biasa, sebagai sebuah identitas. Bahkan ada yang mengatakan ini anugerah. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kebatilan harus dibantah. Tidak boleh didiamkan. Tapi tentunya dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang bijaksana dan proporsional. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membantah kebatilan ini, bantahannya itu sangat elegan. Kalimatnya pendek tapi mak tek sek. Wa ma sahibukum bimajnun. Teman kalian itu tidak gila. Pakai kalimat apa? Teman kalian. Ini kalimat yang pendek tapi maknanya sangat apa? Sangat dalam. Kan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita cuma bahas apa? Wa ma sahibukum. Dan teman kalian ini bukan orang gila. Yang dimaksud teman kalian sinten? Nabi Muhammad SAW. Kan sudah kita bahas kemarin. Kenapa kok Allah Azza wa Jalla tidak langsung mengatakan wa ma Muhammadun bimajnun. Muhammad bukan orang gila. Kenapa Allah pakai kalimat dan teman kalian ini bukan orang gila? Kemarin sudah kita jelaskan. Ini bantahan ini. Tapi bantahan yang elegan, yang sangat dalam. Muhammad ini teman kalian. Teman itu artinya kalian tahu persis karakternya, sifatnya, kecerdasannya, kebaikannya, akhlak mulianya.
Kalian tahu persis, wong ini teman kalian 40 tahun kok. Kok bisa-bisanya kalian menuduh orang yang kalian sudah kenal sedemikian rupa kebaikannya, kalian tuduh sebagai orang gila. Ini kan gak masuk akal. Secara logika aja gak masuk gitu loh. Ini bantahan yang luar biasa. Maka kita ketika melihat kebatilan pun dibantah dengan bantahan yang telak. Bukan dengan bantahan yang diisi menggunakan caci, maki, bukan. Nah, oke. Wa ma sahibukum bimajnun. Berarti orang-orang musyrikin Quraisy itu menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Ketahuilah, siapapun yang mewarisi dakwah yang diusung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menghadapi tantangan, rintangan seperti yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, siapapun yang mewarisi dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menghadapi tantangan, rintangan dan macam-macam seperti yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang dai harus siap mental. Siap apa? Mental. Siap untuk menghadapi rintangan. Siap untuk menghadapi tantangan. Siap untuk menghadapi ujian saat mengajarkan dakwah yang diusung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu disampaikan supaya apa? Supaya enggak gampang menyerah. Enggak gampang mundur. Ya. Enggak gampang ya. Menghadapi ujian-ujian itu tentunya harus pakai modal. Pakai apa? Modal. Modalnya apa? Antara lain modalnya adalah tawakal. Apa yang pertama? Tawakal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menasihati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan engkau mengikuti keinginan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Jadi kalau orang kafir, orang munafik menginginkan kita melakukan sesuatu yang itu melanggar aturan agama, jangan apa? Diikuti, jangan dipatuhi. Wada'adhahum, dan abaikan gangguan dari mereka. Ketika keinginan mereka enggak diikuti, enggak kita ikuti, mereka jengkel, mereka mengejek kita, mereka menyakiti kita. Pesan dari Allah, abaikan, cuek. Terus apa kata Allah? Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Jadi kalau misalnya jangan dikata-katain aneh, apa maning? Murah umum. Tanggane pada orang sholat memejit, dia sholat memejit. Orang umum. Tanggane pada orang kudungan, dia kudungan. Orang umum.
Bocah cilik siki ya dolanane HP iki malah ngapalaken Quran, ora umum. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wada'. Da' niku artinya abaikan. Anggap saja angin lalu. Gak cukup sampai di situ. Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan apa? Pribadi kita. Aku hebat. Aku anaknya kiai. Saya pengikutnya banyak. Saya punya dekengan. Jangan. Wa tawakkal 'ala Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal iman Nabi kita Muhammad SAW itu tinggi banget. Dan Nabi SAW itu punya para pengikut. Yang pengikut beliau rela untuk mengorbankan nyawa guna melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi SAW diajarin sama Allah untuk bergantungnya kepada sinten? Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 48. Ini modal yang pertama apa? Tawakal. Modal yang kedua yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah sabar. Apa yang kedua? Sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir. Wahai Muhammad, bersabarlah. Pertanyaannya, Kanjeng Rasul SAW orangnya sabar atau tidak? Banget. Itu pun masih dinasehati sama Allah supaya sabar. Kulo kali jenengan. Wongnya sabar apa ora? Hah? Berarti yang lebih butuh nasihat supaya sabar siapa? Kita. Wong Kanjeng Nabi SAW itu orang yang super sabar. Tapi sama Allah Azza wa Jalla tetap dinasehati supaya sabar. Maka kalau kita dinasehati supaya sabar, terima. Jangan malah sabar. Korang rasakan. Ada orang seperti itu? Di wonge. Dinasehati kan sabar malah montong-montong. Ya. Fasbir. Dan ingat, lihat. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah. Seperti sabarnya ulul azmi. Sinten ulul azmi? Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasul SAW disuruh sabar kayak nabi-nabi itu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Nabi Nuh itu dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Kira-kira jenengan pinten tahun dakwah? Kita ini disuruh sabar kayak sabarnya ulul azmi. Nabi Ibrahim itu menghadapi Namrud dan bala tentaranya sendirian. Kita disuruh sabar seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW disiksa secara fisik maupun secara psikis. Secara psikis dituduh macam-macam. Secara fisik beliau dicekik, dilempari kotoran, bahkan akan dibunuh bareng-bareng. Tetap sabar. Bersabarlah seperti ulul azmi. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Oke. Ini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan pindah ke ayat ke-23. Insya
Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.